Saudara, untuk mempercepat pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang akan berinvestasi di IKN. Kemudahan yang diberikan mulai dari perizinan berusaha, kepastian jangka waktu hak guna usaha, sampai pembebasan biaya masuk barang impor untuk pembangunan IKN. Pemerintah menyebut investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan di IKN 24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 362 triliun rupiah. Hingga kini sudah ada 223 surat komitmen investasi atau letter of intent yang diajukan para pengusaha dalam dan luar negeri. Paling banyak dari Indonesia 106 letter of intent, kemudian Jepang ada 26 letter of intent, disusul Singapura 22 surat komitmen investasi, Malaysia 16 surat, kemudian Tiongkok ada 15 surat komitmen investasi. Selain itu ada juga dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis hingga Uni Emirat Arab. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, pemerintah mengajak para investor berinvestasi termasuk dari Tiongkok. Apa yang ditawarkan kepada para investor luar negeri, kita akan bahas setelah informasi ini. Pemerintah tengah gencar mencari investor untuk ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menawarkan peluang investasi IKN kepada para pengusaha Tiongkok. Saat bertemu pengusaha Tiongkok di Chengdu 28 Juli lalu, Jokowi mengaku telah menyiapkan 24.000 hektar lahan di IKN bagi sektor usaha kesehatan dan pendidikan. Ini ada 34.000 hektar lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, untuk kesehatan, rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, university, dan juga untuk infrastruktur. Saya tahu di sini sudah banyak yang masuk, mungkin bisa menyampaikan kepada rekan yang lain apakah ada kesulitan, apakah ada problem, saya kira bisa disampaikan apa adanya. Kami terbuka. Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Indonesia akan bermitra dengan pemerintah kota Shenzhen, Tiongkok terkait perencanaan tata kota di IKN. Luhut berharap dalam 6 bulan Indonesia sudah mendapatkan desain dan detail tata kota. Menyangkut IKN, kerjasama dalam konteks perencanaan karena tata kota yang mereka Shenzhen itu sangat pengalaman ke depan, dan saya pikir dalam 6 bulan proses ini sudah selesai. Jadi nanti desain daripada kota ini semua akan nanti detail. Yang selama ini kita baru dapat pada tataran garis besar saja. Pemerintah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha yang akan berinvestasi di IKN. Pemerintah menyebut total dana untuk membiayai pembangunan IKN di Kalimantan Timur sekitar 466 triliun rupiah. Dari jumlah itu, investasi yang dibutuhkan sekitar 362 triliun rupiah. Hingga saat ini, setidaknya 167 perusahaan menyatakan minat berinvestasi di IKN. Untuk menjaring investor lebih banyak, pemerintah menawarkan sejumlah kemudahan, mulai dari perizinan usaha hingga pembebasan biaya masuk barang impor untuk pembangunan IKN. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengajak investor dari Tiongkok berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Seberapa besar potensi investasi dari Tiongkok, kita akan bahas bersama Deputi Bidang Pendanaan Investasi IKN Agung Wicaksono dan Direktur Selios Bima Yudhistira. Saya ke Mas Agung dulu. Mas Agung, selamat malam. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam. Mas Agung, dalam lawatan ke Tiongkok, Jokowi menawarkan pengusaha Tiongkok agar investasi ke IKN. Memang seberapa besar sih potensi investasi dari Tiongkok ini? Ya, terima kasih. Kebetulan dalam lawatan ke Tiongkok, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, yang dilakukan adalah penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah RRT, salah satunya tentang knowledge sharing and experience sharing. Jadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam membangun sebuah kota baru. Dengan salah satu referensinya atau referensi yang dijadikan contoh adalah kota Shenzhen. Ya, kota Shenzhen di bagian selatan Tiongkok berbatasan dengan Hong Kong. Jadi itulah topik yang paling utama dalam pembicaraan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping. Dan kemudian ada pertemuan Presiden Jokowi dengan para menteri, dan kebetulan saya hadir mendampingi sebagai salah satu wakil dengan para pengusaha Tiongkok yang sudah
berinvestasi di Indonesia. Jadi ini memang menunjukkan bahwa Tiongkok punya komitmen nyata dan mereka sudah masuk, mereka sudah berperan. Dan karena itu Presiden Jokowi menyampaikan IKN, Ibu Kota Nusantara, sebagai salah satu prioritas untuk selanjutnya. Jadi ini runtutannya, mulai dari knowledge and experience sharing untuk perencanaan dan kemudian masuk ke titik investasi. Kalau sampai saat ini sudah berapa besar investasi yang masuk ke IKN dan apakah masih sesuai target, Mas Agung? Ya, jadi saat ini kalau kita sampaikan berita gembiranya tadi disebut ada 230, sekarang sudah mencapai 256 letter of intent atau letter of interest. Ini pernyataan minat, ya, pernyataan minat untuk investasi. Namun dari situ yang datang dari total sekitar 19 negara yang sudah mencapai kesepakatan dan komitmen itu justru adalah para investor dalam negeri, investor domestik, ya. Ada paling tidak 7 perusahaan, ya, di sekitar 6 sektor, ya, yang sudah committed, ya. Dan kalau dihitung ini baru dari nilai ekspektasi dari investasi lahannya saja, karena yang dihitung baru nilai tanah, ya. Sedangkan untuk nilai bangunan dan fasilitasnya tentu akan ditentukan oleh studi yang dilakukan oleh si investor. Tapi itu saya hitung sudah lebih dari 120 miliar kalau dari segi nilai lahan yang akan digunakan untuk membangun saja, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat sangat prospektif, ya, dalam periode sekitar 1 tahun menjelang bulan Agustus 2024 kita sudah mulai melihat adanya investor swasta yang bukan hanya berminat tapi sudah bersepakat untuk membangun di IKN. Kalau Mas Agung tadi bilang para investor tidak hanya minat tapi juga bahkan sudah sepakat untuk membangun di IKN, saya ke Mas Bima. Memang apa sih jaminan yang dibutuhkan para investor agar mau berinvestasi? Justru itu kemarin kan kelihatannya Pak Jokowi, ya, dengan Pak Luhut itu berkunjung ke China, ke Tiongkok, sebenarnya sebagai salah satu jaminan politik. Kenapa? Karena proyek sebesar ini dan waktunya juga berdekatan dengan pemilu, tentunya salah satu resikonya adalah ketidakpastian, kan gitu. Bukan masalah IKN-nya jalan atau tidak jalan, tapi nanti bentuk IKN-nya sama persis nggak dengan master plan sekarang gitu kan. Itu kan salah satu hak prerogatif dari Presiden terpilih 2024 nanti gitu. Kemudian kalau dilihat kunjungannya salah satunya juga ingin menjadikan semacam sister city lah, ya, atau sharing knowledge tadi, tukar pengalaman bagaimana membangun Shenzhen sebagai kota yang sukses. Problemnya adalah Shenzhen dengan ibu kota negara ini hal yang beda. IKN Nusantara ini kan mau memindahkan pusat administratif. Sementara Shenzhen itu adalah kawasan industri. Itu bisa mirip lewat Batam gitu, ya, atau mirip dengan mungkin kawasan industri Batang di Jawa Tengah yang sedang dibangun sekarang. Jadi kalau mau belajar soal Shenzhen tepatnya ke sana. Dan kalau kita lihat kan ekosistem di Shenzhen itu cukup lengkap. Mulai dari SDM-nya, banyak sekolah vokasi bagus di sekitar situ. Bahkan mereka sudah mempraktekkan industri 4.0. Kemudian pemerintah daerahnya yang banyak jualan soal investasi. Jadi banyak ya penawaran investasi, insentif itu lewat pemerintah daerah, ya, di daerah Guangdong itu. Nah, kemudian juga kalau melihat bahwa ini kota industri, yang artinya kota industri itu ya risetnya dibangun, kemudian hilirisasinya di sana, kemudian dari hulu sampai hilir transportasi logistiknya biayanya murah. Nah, ini kan sekarang jadi pertanyaan, apakah ibu kota Nusantara atau Nusantara ini, ibu kota negara baru, ini mau dijadikan apa gitu. Dan kalau misalkan diminta tolong Tiongkok kasih saran terhadap master plan ataupun kemudian denah ibu kota negara, nah ini jadi pertanyaan besar juga. Ngapain ibu kota negara ini kan objek vital nasional, dan di situ ada isu security juga gitu. Kalau misalkan pengembangannya adalah pengembangan misalnya wilayah sekitarnya IKN, nah ini kan juga ya akan runyam lah gitu, akan kemudian bercampur dengan ini sebenarnya mau jadi kota administratif atau bercampur dengan kota atau kawasan industri. Dan kalau kelihatannya kalau dicampur dengan kawasan industri, misalnya di sebelahnya ada pengolahan stainless steel, kemudian aluminium dan lain-lain, itu nanti kan juga akhirnya menjadi inkonsistensi bahwa
Kenapa pemerintah mau pindah dari Jakarta? Karena salah satunya dikepung polusi, dikepung masalah, karena banyak kawasan industri juga di sekitar Jakarta, kemacetan juga. Maka pindah kemudian ke IKN harusnya bukan menimbulkan masalah baru, makanya harus dijauhkan dari pusat industri. Nah, jadi harus ada konsep itu. Kemudian yang ketiga, Mbak, ini saya pikir nggak segampang itu. Selain dari resiko politik, ada juga masalah soal kesiapan teknis gitu kan. Itu nanti yang tadi ya dari letter of intent atau kemudian surat menunjukkan kemauan atau komitmen sampai realisasi investasi itu bisa sangat lama. Karena mereka mengirim tim dulu, ngelihat dulu kesiapan teknisnya, Pemdanya juga. Kemudian juga masalah sosial juga penting. Konflik dengan warga soal tanah, kemudian masalah sumber energinya masih pakai PLTU atau tidak. Itu hal-hal yang kemudian menjadi concern investor saat ini. Gimana tuh Pak Agung? Ya, terima kasih Mas Bima. Sepertinya Mas Bima perlu belajar dari master plan yang ada lebih dalam dan juga melihat Shenzhen secara langsung. Pertama, mungkin sudah lihat langsung, tapi pertama saya mau katakan, IKN itu bukan sekedar memindahkan ibu kota. Ini sesuatu yang sangat real disampaikan oleh Presiden. IKN adalah soal membangun pusat ekonomi baru. Karena visi Presiden, IKN ini adalah soal pemerataan pembangunan. Soal bagaimana membangun tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dan karena itu, IKN tidak cukup untuk menjadi pusat pemerintahan saja. Langkah pertama di 2024 memang mengawali ya secara bertahap proses perpindahan pemerintahan. Namun untuk IKN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tentu perlu menjadikan, dan bisa dilihat di master plan IKN, itu ada 9 klaster, 9 kawasan, yang mencakup ada 6 sektor ekonomi, yang nantinya secara bertahap ini harus berkembang. Kalau dikatakan IKN ini menjadi ibu kota pemerintahan, ya, yaitu di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, yaitu wilayah pengembangan 1, terdiri 1A, 1B, dan 1C, yang luasnya sekitar 6.000 hektar, dan kalau mau dilihat ekivalensi di dunia, kita bisa lihat ada contoh misalkan Canberra, atau di Malaysia ada Putrajaya, ya, atau ada Brasilia. Namun pusat pertumbuhan ekonomi akan diwujudkan tidak cukup dengan sebuah Canberra saja. IKN adalah Canberra plus, jangan lupa total wilayahnya adalah 250.000 hektar IKN. Dan dengan 250.000 hektar itu adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan IKN adalah Canberra plus Shenzhen, atau Canberra plus Dubai, atau Canberra plus Singapura. Ya, karena kita bicara di sini adalah soal ekonomi, ya. Dan disinilah menurut saya sangat wajar proses ini terjadi. Tanggapannya Mas Bima, mungkinkah itu bisa dilakukan dalam waktu sesuai dengan harapan pemerintah? Ya, yang pertama, ya justru karena saya pernah ke Shenzhen gitu ya, studi beberapa riset dilakukan di sana, jadi yang lihat ya kayaknya kurang pas nih. Jadi begini, yang berkaitan misalnya dengan IKN gitu ya, ini kan masalahnya kalau misinya adalah pemerataan, ya nggak apa-apa, bikin aja Shenzhen gitu. Bikin aja kawasan industri, tapi beda kan kawasan industri dengan pusat pemerintahan gitu maksudnya. Jadi kalau ada pemerataan di luar Pulau Jawa, ya nggak apa-apa, bikin kawasan industri maksudnya. Karena begini juga, karena masalahnya kan intinya adalah kalau investor ditanya, kemudian jawabannya adalah ini akan menjadi ibu kota pemerintahan, meskipun di situ akan sumber ekonomi baru, tentu kan yang juga harus dijawab, ini pusat kawasan industrinya kawasan industri apa? Karena tadi satu dari sisi resiko tidak mungkin dia berdekatan dengan kawasan industri berat gitu. Kemudian yang kedua, siapa yang akan menjadi SDM-nya dan siapa yang akan menjadi misalnya konsumen di sekitar wilayah IKN gitu kan. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian juga kalau melihat dari sisi ketertarikan Tiongkok nih ya, kita bicara sekarang. Ini Tiongkok kan beberapa tahun terakhir kalau disuruh milih kan mereka senangnya masuk ke investasi yang terkait dengan hilirisasi. Misalnya nikel ditawarkan gitu ya. Jadi kalau disuruh milih IKN apa nikel, yang mereka akan lebih melihat potensi untuk nilai tambahnya di nikel gitu. Jadi menggeser dari ketertarikan itu kemudian ke IKN pun juga
agak kurang matching menurut saya. Oke. Belum lagi kondisi Tiongkok sebenarnya nggak gagah-gagah banget di dalam negerinya sedang ada masalah banyak dia. Sehingga likuiditas yang tadinya dibilang tidak terbatas, sekarang pun juga sebenarnya mereka agak selektif juga memilih Oke. beberapa proyek untuk didanai. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Agung. Terima kasih juga Mas Bima. Waktu kita terbatas, mohon maaf, tapi nanti kita akan berbincang lagi, kita akan lanjutkan lagi seberapa prospektifnya berinvestasi di IKN bagi negara-negara asing nanti ke depannya. Terima kasih. Saudara Presiden Joko Widodo meresmikan sodetan Ciliwung yang sempat mangkrak selama 6 tahun karena urusan pembebasan lahan. Kita kembali saja.